Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak serta ibu-ibu serta saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian, jamaah pengajian rutin Ahad pagi Masjid Al-Arqam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah tidak bosan-bosannya saya mengajak diri saya sendiri khususnya dan para jamaah sekalian pada umumnya agar senantiasa kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan kebaikan, limpahan rahmat serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kemudahan-kemudahan dari Allah tersebut Allah Subhanahu wa taala berkenan dan berkehendak mengumpulkan kita di sini, mengumpulkan serta mudahkan langkah kita untuk menuju tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Karena dalam suatu hadis dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Sekali lagi, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Artinya tempat yang paling disukai oleh Allah adalah masjid. Tempat yang paling disukai Allah adalah masjid. Jadi dengan kita berkumpul di masjid, kita sama-sama menjalankan ketaatan pada Allah, yaitu salah satunya di samping kita sholat berjamaah, di samping itu juga apa? Salah satunya adalah kita mendatangi majelis zikir. Apa itu majelis zikir? Majelis zikir adalah majelis di situ banyak diingat dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah majelis ilmu. Ini adalah, jadi kita berkumpul di sini, kita berkumpul pada pagi hari ini adalah kita dalam rangka berada di majelis zikir alias majelis ilmu. Dan yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan mengikuti ajaran serta risalah yang beliau sampaikan serta tuntunan yang beliau ajarkan, kita akan mendapatkan kebaikan, keberkahan serta keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tadi sudah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya apa?
Wa nafsi wa ma sawaha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan demi apa yang disusunnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman demi jiwa kita manusia. Wa ma sawaha, dengan dan apa yang disusunnya. Jadi yang namanya manusia itu kan terdiri dari susunan benda yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak itu apa? Susunan tubuh kita, jasmani, itu benda yang nampak. Yang tidak nampak apa? Jiwa kita. Berikutnya apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah Allah Subhanahu wa taala membentuk tubuh kita dan ditiupkan ke dalamnya ruh, sebagaimana dalam hadis dikatakan apa? Sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah dalam rahim orang tua kita. Kemudian setelah kita berumur 120 hari dalam kandungan ditiupkan ruh. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ketika itulah, ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada kita, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kita potensi. Potensi apa? Potensi untuk berbuat apa? Fujuraha wa taqwaha. Fujur itu apa? Fujur itu berbuat sesuatu yang melenceng dari aturannya Gusti Allah, itu namanya fujur. Caranya apa nggih? Kedurhakaan, kefasikan, kejahatan. Wa taqwaha. Takwa itu apa? Kita berjalan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kita diciptakan oleh Allah, kita diberi potensi untuk berbuat baik maupun berbuat jahat. Jadi kita itu ceritanya itu 50-50. Karena manusia, karena makhluk Allah itu ada yang sifatnya itu 100% baik, ada yang 100% jahat, ada yang setengah-setengah. Yang 100% baik itu siapa? Para malaikat. Para malaikat dan para nabi dan rasul itu orang-orang 100, itu makhluk Allah yang 100% baik. Ada juga yang 100% jahat, siapa? Setan. Itu 100% jahat. Ada yang setengah-setengah. Siapa? Ya kita ini setengah-setengah. 50% baik, 50% jahat. Nah, cuman 50%-50%-nya ini yang mana yang akan kita uri-uri. Ceritanya kan ngoten. Pundi sing arep diuri-uri? Kita mau nguri-uri yang baik atau nguri-uri yang jahat, itu semua di tangan kita, pilihan di tangan kita. Ya, sebagian orang ada yang lebih suka nguri-uri sifat jahatnya, ya dia jadi orang jahat. Berikutnya sebaliknya, ada sebagian orang yang berusaha untuk nguri-uri, untuk melestarikan dan mengembangkan potensi baiknya serta meminimalisir potensi buruknya. Nah, itu nanti insya Allah akan jadi orang yang soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya dia berfirman, qad aflaha man zakkaha, maka sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya dari sifat-sifat tercela. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya dengan sifat-sifat yang tercela. Yang pertama tadi disebutkan oleh Allah, orang-orang yang menumbuhkan potensi kebaikan. Itu yang akhirnya apa? Orang beruntung. Dan yang berikutnya, orang-orang yang lebih suka menumbuhkan potensi jahatnya. Itu nanti orang-orang yang apa? Merugi. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini, pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah selama beberapa waktu ke depan kita akan bicara tentang bagaimana kita, sebagaimana yang sudah disebutkan di flyer itu, tentang langkah mudah penyucian diri. Langkah mudah penyucian diri. Nah, jadi dalam rangka agar kita itu mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat, kita perlu ada yang namanya apa? Penyucian diri. Dari ayat tadi, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Itu akhirnya melahirkan dari ayat itu akhirnya melahirkan konsep tazkiyatun nafas. Apa itu tazkiyatun nafas? Tazkiyatun nafas itu adalah sebuah konsep dalam Islam yang
konsep dalam Islam yang bertujuan untuk membersihkan serta mensucikan diri kita. Konsep tazkiyatun nafs. Nah, tentunya kita sering dengar istilah tazkiyatun nafs itu seperti apa. Kita sering dengar ketika kita baca buku atau mungkin kita mendengar ceramah di media sosial atau di media resmi atau di ceramah secara offline dan seterusnya. Tentunya ada yang namanya konsep soal tazkiyatun nafs. Nah, yaitu langkah-langkah penyucian diri. Tentunya kita harus tahu rumusnya, kita harus tahu triknya, kita harus tahu harus tahu rumusnya, tahu triknya, tahu seluk-beluknya agar kita bisa melakukannya secara benar. Agar kita bisa melakukannya secara tepat. Ada beberapa, setidaknya ada 10 langkah yang bisa kita lakukan agar kita mendapatkan jiwa kita, kita bisa membersihkan jiwa kita secara benar. Yang pertama, langkah pertama yang perlu kita lakukan dalam rangka membersihkan diri kita apa? Langkah pertama adalah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah pertama kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu adalah suatu hal di mana menjadi tujuan inti kita diciptakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini pula yang menjadi istilahnya isu utama. Nek bahasa kita Isu utama. Isu utama apa? Isu utama para rasul diutus. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula ani'budullaha wajtanibut taghut." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah benar-benar mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang mengajak orang agar mentauhidkan Allah dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Makanya para ulama sampai mengatakan yang namanya tauhid itu kewajiban yang paling wajib. Jadi kita punya anak, punya anak cucu, punya anak kecil, sebelum diulang apa-apa, yang nomor satu diajari tauhid dulu. Kita kenalkan bahwasanya dia itu adalah makhluk Allah yang Maha Esa. Dia itu punya sesembahan hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di mana sesembahan itu yang wajib untuk diibadahi. Ini nomor satu, langkah pertama kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawannya tauhid berarti apa? Syirik. Lawannya tauhid berarti syirik. Berarti orang itu kalau pengen mengotori jiwanya, ya berarti dia gampang saja berbuat syirik. Itu berarti otomatis jiwanya kotor. Orang yang mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah dengan sesuatu, itu otomatis jiwanya kotor. Sementara orang yang mentauhidkan Allah, jiwanya bersih. Berarti langkah pertama, kalau kita pengen jadi lebih baik, ya kita coba belajar untuk menjadi orang yang tauhidnya lebih baik. Orang yang tauhidnya lebih baik itu bagaimana caranya? Ya dengan kita banyak mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman serta tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan, niscaya ulaika lahumul amnu, yaitu mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan di mana di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi di sini salah satu
Salah satu implikasi kita mentauhidkan Allah adalah kita nanti akan mendapatkan petunjuk menuju jalan yang benar. Kalau kita lihat banyak sekali contohnya. Para sahabat Nabi, kalau kita perhatikan, kita membaca sirah-sirah mereka, mempelajari perjalanan-perjalanan hidup mereka, banyak yang tadinya sebelum masuk Islam, itu mereka orang yang dikenal sangat jahat dan kejam, banyak. Ada yang ingin membunuh Nabi, ada yang ingin mengganggu umat Islam pun banyak, melakukan kejahatan-kejahatan kriminal. Tapi apa yang terjadi setelah mereka masuk Islam ternyata bisa berubah menjadi 180 derajat. Yang tadinya, mohon maaf, yang tadinya mereka itu orang-orang yang orang-orang yang brutal, berubah menjadi orang-orang yang santun. Yang tadinya maksiat, ahli maksiat berubah menjadi ahli ibadah. Karena apa ini? Karena sebab mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah Subhanahu wa taala akan membuka hatinya dengan mudah. Akan membuka hatinya dengan mudah. Nah, ketika orang yang hatinya sudah dibuka lah, saat itulah ketika hatinya sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itulah apa? Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan cahaya dalam dirinya dan membuang kotoran-kotoran dari hatinya. Kuncinya dengan apa? Bertauhid. Ini nomor 1. Yang kedua, kunci kedua dalam rangka kita melakukan penyucian diri, yang kedua apa? Banyak berdoa. Banyak apa? Banyak berdoa. Doa itu salah satu wujud kita bertauhid pada Allah. Doa adalah salah satu wujud kita bertauhid pada Allah. Makanya kita tidak boleh berdoa memohon pada selain Allah. Karena Nabi SAW bersabda apa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah itu sendiri. Kalau kita lihat sholat itu kan isinya doa. Mulai dari awal sampai akhir ini doa semua. Rasulullah juga bersabda kepada Abdullah bin Abbas waktu itu, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau ingin berdoa, berdoalah pada Allah. Minta sesuatu, minta hajat, mintalah pada Allah. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, laisa syai'un akramu 'ala Allah minat du'a. Rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu pun yang mulia di sisi Allah selain dari doa. Jadi kalau hambanya sudah berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan selama doanya itu doa yang baik. Akan mengabulkan selama doanya doa yang baik. Nah, doa itu adalah ibadah yang afdal di sisi Allah. Termasuk ibadah yang paling afdal di sisi Allah, karena ketika berdoa itu kita menunjukkan diri kita itu lemah, fakir, miskin di hadapan Allah. Kita fakir, kita miskin, kita lemah, kita bodoh, kita tidak tahu apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita menunjukkan bahwasanya kita itu adalah hamba Allah yang rendah. Nah, ketika itulah kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berkenan memberikan pertolongannya kepada kita. Akan memberikan apa? Pertolongannya kepada kita. Dan ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di mana doa tersebut doa tersebut salah satu doa yang intinya doa yang dapat menuntun kita menuju akhlak yang baik. Di antaranya apa? Nabi pernah berdoa bahwasanya beliau bersabda, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berilah diri saya ini ketakwaan dan bersihkanlah diri saya, karena Engkaulah satu-satunya zat yang bisa membersihkan diri manusia. Engkaulah penguasa dan pemilik jiwa manusia. Nah, di sini kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menuntun kita jadi orang bersih, ya kita tidak akan jadi orang bersih.
Jadi semuanya itu perlu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar adzan misalnya terutama bagi bapak-bapak nggih, kita dengar adzan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menggerakkan hati kita, tidak menggerakkan kaki tangan kita ke masjid, kita tidak akan sampai masjid. Kita bisanya sampai masjid apa? Allah yang memberikan kemudahan dan pertolongan. Begitu juga apa? Misal ada kesempatan untuk kita berinfak, sedekah misalnya. Kalau Allah tidak menggerakkan tangan kita untuk ambil uang, kita tidak akan mau bersedekah. Kita mau bersedekah secara ikhlas karena apa? Allah yang menggerakkan. Berarti kalau kita ingin jadi orang soleh, ingin jadi orang baik, yang memohon agar kita dijadikan orang yang soleh dan orang yang baik. Ini sebagaimana doa tadi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Begitu juga Nabi sering berdoa. Dalam sebuah hadis dikatakan Nabi SAW sangat sering berdoa dengan doa apa? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinika. Wahai zat yang berkuasa untuk membolak-balikkan hati manusia, maka apa? Tsabit qalbi ala dinik, yaitu kuatkanlah hati kami agar bisa istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Ini kunci yang kedua, yaitu kita banyak berdoa. Kunci yang ketiga, agar kita itu selalu dituntun oleh Allah menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Kunci nomor 3 apa? Jangan pernah lepas dari Al-Quran. Ini kunci ketiga. Jangan pernah lepas dari Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Al-Quran itu adalah pesan dari Allah yang diturunkan lewat para Rasul. Untuk apa? Untuk menuntun manusia menuju jalan yang benar. Itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ceritanya apa? Bagi kita itu obor. Kita tidak akan bisa melihat jalan hidup kita kalau tidak diobori dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjamin, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang yang mengikuti tuntunan Al-Quran, dia tidak akan pernah tersesat di dunia dan tidak akan pernah celaka di akhirat. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Firman Allah yang artinya famanittaba'a, maka barang siapa yang mengikuti hudaya, petunjuk saya, kata Allah, fala yadhillu wa la yashqa, niscaya dia tidak akan pernah tersesat di dunia dan tidak akan pernah sengsara di akhirat. Maka daripada itu, nek kita itu pengen jadi lebih baik, pengen jadi lebih soleh, hidup kita pengen jadi lebih baik, hidup kita pengen jadi lebih tertata rapi, mari kita tidak pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Jangan sampai kita menjauhi Al-Quran. Menjauhi Al-Quran itu bagaimana? Menjauhi Al-Quran itu satu, tidak mau membacanya. Itu namanya menjauhi Al-Quran. Yang kedua, tidak mau merenungi isinya, tidak mau mempelajarinya. Kalau kita lihat Al-Quran itu kan ayatnya terbatas nih, hanya 6.200 sekian ayat, 6.200 sekian lah, sekitar 6.200-an ayat, kan ayatnya terbatas. Bandingkan dengan waktu yang Allah berikan sepanjang hidup kita. Bandingkan dengan waktu yang Allah berikan sepanjang hidup kita. Nek goming maca 6.000 ayat niku insyaallah turah. Nek minggu maca 6.000 ayat, ndak hanya membaca dan mempelajari isinya, itu insya Allah turah banyak. Makanya mohon maaf, sungguh caranya sungguh eman-eman lah, sungguh merugi orang yang ada kesempatan belajar Al-Quran tapi kok ndak mau. Eman-eman. Karena Allah sudah coba kalau kita hitung
sejak kita lahir sampai kita mati misalnya. Rata-rata hidup manusia itu 60-70 tahun. Selama 60 tahun, 70 tahun itu kalau dikonversi ke jam, berapa jam saja itu kan? Berapa ribu atau berapa ratus ribu jam. Itu hanya untuk mempelajari 6.000 ayat, tidak banyak. Kandungan isi Quran dengan kandungan hadis dalam Sahih Bukhari masih lebih banyak kandungan hadis dalam Sahih Bukhari. Kandungan hadis dalam Sahih Bukhari itu ada 7.000 lebih. Quran tidak sebanyak itu kandungan ayatnya. Nah, maka daripada itu saya apa istilahnya ya ini sekedar saran dan usul sebaiknya alangkah baiknya kalau misalnya di kalangan warga Muhammadiyah ini terutama di masing-masing cabang misalnya masing-masing cabang itu ada kajian tafsir misalnya. Orang ketang sebulan sekali membahas Quran dari awal sampai akhir. Itu yang itu kalau seandainya ada itu sangat bagus. Karena apa? Quran ini apa? Ini sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, kata Allah, sungguh telah datang kepada kalian nasihat. Quran itu apa? Nasihat min rabbikum, dari Allah secara langsung. Nasihat dari Allah itu tidak mungkin salah, tidak mungkin nyasar ke kita. Wa syifaa'ul lima fis sudur, dan obat bagi penyakit hati. Obat bagi penyakit hati. Wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin, sekaligus petunjuk dan rahmat kasih sayang untuk orang-orang yang beriman. Jadi Quran itu jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an itu punya 4 sifat di sini. Yang pertama nasihat dari Allah, yang kedua obat bagi penyakit hati maupun penyakit fisik, wa huda, petunjuk menuju jalan yang benar, warahmah, rahmat, kasih sayang bagi orang yang beriman. Nah, ada kesempatan berobat, ada kesempatan untuk membersihkan diri, ada kesempatan untuk meraih rahmat. Mumpung kita masih hidup, mumpung umur kita masih diberi sisa umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya kalau kita mulai fokus ngaji Al-Qur'an. Syukur-syukur bisa membaca dengan baik dan benar, alhamdulillah itu sudah pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah. Itu nikmat yang tidak terhitung, itu kita bisa baca Quran dengan baik dan benar, itu sudah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah. Terus kemudian setelah kita membacanya, sering menghatamkannya, kita coba mulai belajar isinya. Mulai belajar isi Al-Qur'an. Dari Dari bismillah sampai minal jinnati wan nas. Langkah yang keempat, agar kita menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik. Langkah keempat apa? Kita berusaha menetapi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, kata Allah, bagi kalian wahai orang-orang mukmin, bagi kalian wahai manusia, sudah ada teladan yang baik dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladan yang baik bagi siapa? Bagi orang yang liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi orang yang pengen selamat di akhirat, bagi orang yang beriman kepada Allah, pengen selamat di akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang pengen dia itu selamat, pengen mendapatkan rahmat Allah di akhirat, ya banyak-banyaklah mengkaji sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengaji tentang bagaimana ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh bagaimana perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya
sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan kesatuan yang tidak terpisah dari Al-Quran. Orang mengkaji Al-Quran tidak akan lengkap kalau dia tidak mengkaji sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang mengkaji sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan lengkap kalau tidak mengkaji Al-Quran. Karena itu satu paket. Bagaikan dua sisi mata uang. Quran dan sunnah itu saling menjelaskan. Seperti misalnya dalam Quran ada perintah apa? Wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Tapi dalam Quran tidak ada tata cara sholat secara lengkap, itu kan tidak ada. Mulai dari apa? Mulai dari niat sampai salam itu kan tidak ada tata caranya secara lengkap. Dijelaskannya di mana? Dijelaskannya di sunnah atau di hadis. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, beliau itu terjaga dari kesalahan. Kalau kita mengikuti tuntunan beliau, ya otomatis kita akan berada di jalan atau di track yang benar. Nomor 5, cara mensucikan diri adalah membersihkan diri agar kita menjadi orang soleh. Nomor 5 adalah kita banyak meminimalisir sifat-sifat jelek, karena yang namanya manusia pasti punya sifat jelek. Semua orang, saya dan hadirin sekalian pasti punya sifat-sifat negatif yang ada dalam diri masing-masing. Semua pasti punya sifat jelek. Nah, cara yang efektif untuk menjadikan kita itu pribadi yang lebih baik, kita membuang sifat-sifat jelek. Kalau menghilangkan sama sekali tidak mungkin, karena sifat itu kan, sifat manusia itu memang sudah nempel. Sampai dia mati tidak akan hilang. Mohon maaf, ada seseorang misalnya dia itu pelit misalnya. Ya sampai mati dia tetap pelit, sifat pelit tidak akan pernah bisa hilang. Ada orang dia itu misalnya agak takabur misalnya, ya sampai mati dia tetap seperti itu, tidak akan pernah bisa hilang. Yang bisa dilakukan apa? Yang bisa dilakukan adalah dia itu meminimalisir. Pelit ya coba pelit-pelit banget lah. Coba latihan dermawan dikit misalnya, Begitu pula misalnya punya sifat takabur, ya jangan takabur banget lah. Coba dikurangi takaburnya. Latihan untuk apa? Baliknya tawadhu misalnya. Nah ini apa? Istilahnya meminimalisir sifat jelek. Dan juga manusia juga punya sifat baik. Masing-masing orang juga punya sifat baik. Nah, ketika sifat jelek itu bisa kita minimalisir, otomatis nanti apa? Sifat-sifat baik bisa kita kembangkan dan bisa kita maksimalkan. Salah satu caranya apa? Mengembangkan sifat baik dan menjauhkan sifat buruk. Salah satunya apa? Memperbanyak sedekah. Memperbanyak apa? Sedekah. Kita latihan sedekah itu nanti insya Allah atas izin Allah nanti kita akan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Sedekah di sini tidak hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Sedekah wajib apa? Zakat misalnya, zakat fitrah maupun zakat mal. Itu sedekah yang sifatnya wajib. Ada sedekah sunnah, ya infak misalnya. Nah, Allah berfirman, ambillah wahai Nabi, ambillah sedekah atau zakat dari harta umatmu. Niscaya sedekah tersebut, kata Allah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Niscaya sedekah itu satu, tutahhiruhum. Tutahhiruhum itu diambil dari kata apa? Tathhir. Tathhir itu apa? Tathhir itu adalah meminimalisir sifat buruk. Meminimalisir sifat buruk. Wa tuzakkihim, dan apa? Memunculkan sifat-sifat baik. Jadi orang itu kalau ingin sifat buruknya berkurang, sifat baiknya bertambah, banyaklah bersedekah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ini ayat 60. Sedekah itu kata Allah di sini punya dua kekuatan. Pertama, mengurangi sifat buruk, yang kedua memperbanyak sifat baik. Karena dengan sedekah itu nanti kita akan banyak apa? Merasa empati terhadap orang lain.
Dengan sedekah itu dengan apa? Dengan kita banyak berbagi itu ternyata kalau kita lihat dalam sebuah penelitian dikatakan secara psikologis dan juga menurut penelitian ilmiah, orang itu semakin banyak berbagi, semakin banyak memberi, itu nanti ternyata banyak memproduksi hormon endorfin. Memproduksi hormon apa? Endorfin. Hormon endorfin itu apa? Hormon yang menjadikan kita itu jadi bahagia. Menjadikan kita itu apa? Bahagia. Makanya di sini apa? Ketika kita banyak memberi, banyak membagi, maka carane iki napa dalam tubuh kita itu banyak carane hawa-hawa positif. Perasaan-perasaan positif, sifat-sifat positif nanti akan banyak muncul. Tandanya tadi salah satunya dengan banyak berbagi, itu nanti apa? Tubuh ternyata memproduksi apa? Hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon yang keluar ketika kita merasa senang. Berarti apa? Ketika kita bersedekah kita akan merasa senang. Orang kalau pembawaannya bahagia, insya Allah dia satu umur panjang. Orang kalau bahagia umurnya panjang. Yang kedua, orang kalau berbahagia apa? Tubuhnya sehat. Hormon endorfin kan salah satu cara memproduksinya dengan cara olahraga. Ketika kita berolahraga kan keringat kita keluar, nanti di situ kita akan tubuh kita sendiri memproduksi yang namanya hormon endorfin. Dengan banyak berolahraga, kita nanti jadi sehat. Penyakit-penyakit juga akan pergi dari tubuh kita. Ya sama sedekah juga iya. Nah ini salah satu keutamaan sedekah. Bisa menjadikan jiwa kita itu menjadi lebih baik dan menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sebetulnya masih banyak lagi langkah-langkah yang bisa kita upayakan dalam rangka kita memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih soleh. Terakhir sebelum kita tutup adalah cara menjadikan pribadi kita lebih soleh. Yang terakhir adalah selektif dalam memilih teman dekat dan lingkungan. Selektif dalam memilih teman dekat dan lingkungan. Dalam pepatah Arab dikatakan manusia itu apa? Al-insanu ibnul bi'ah. Al-insanu ibnul bi'ah, ini pepatah Arab mengatakan seperti itu. Manusia itu ibnul bi'ah. Abang irenge, abang ijone itu tergantung lingkungannya. Manusia itu perilakunya, manusia itu perbuatannya, perilakunya tergantung lingkungannya. Makanya mohon maaf, nun sewu mohon maaf. Kalau ada seseorang tumbuh di lingkungan misalnya nun sewu tukang main misalnya, dia nanti juga ikut-ikutan jadi tukang main. Minimal dia ndak ikut-ikutan main, dia tahu caranya main. Cari nomor sing jitu itu dia tahu caranya. Karena lingkungannya tukang main. Sebaliknya ada seseorang tumbuh di lingkungan sing sekitarnya itu wong seneng ngombe misalnya, seneng mendem. Nah, itu juga dia nanti juga seneng mendem. Karena apa? Insan ibnul bi'ah. Manusia itu perilakunya tergantung lingkungannya. Tapi sebaliknya ada seseorang tumbuh di lingkungan orang yang seneng ngaji, ahli ibadah. Di situ daerahnya wong-wong santri misalnya, pada seneng ngaji. Itu nanti dia juga akan tumbuh menjadi orang yang seneng ngaji. Jadi tergantung lingkungannya, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. Nah, maka daripada itu, kalau kita ingin jadi orang yang baik, ya kita pilih lingkungan yang baik. Cari lingkungan yang baik, cari teman dekat yang baik. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perumpamaan teman yang baik itu seperti orang yang perumpamaan teman yang baik itu adalah seperti penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi bakul parfum. Kalau kita banyak bergaul dengan bakul parfum, kita nanti suatu saat melu-melu wangi. Karena apa ya? Setidaknya pisan pindo mesti kita dikasih parfum lah. Nih ada parfum buat sampean misalnya. Nih ada parfum sisa buat sampean. Kita sering dikasih parfum, nanti kita sering pakai parfum ikut-ikutan wangi.
Dan perumpamaan orang yang perumpamaan teman yang buruk itu seperti apa? Mohon maaf. Seperti orang dekat-dekat dengan pandai besi. Wong pandai besi itu kan apa nggih? Pekerjaannya itu kan kotor seperti itu, nutuki besi dibakar, ditutuki itu nanti sambil dibakar sambil nutuki nanti kan bulesnya teng pundi-pundi nggih. Bajunya ikut kotor, mukanya ya ikut kotor. Perumpamaan orang yang bergaul dengan orang yang jelek itu orang yang dekat-dekat dengan pandai besi, walaupun dia tidak ikut nutuki besi, tidak ikut bakari besi, tidak ikut memproduksi besi, tapi dia nanti kena bulesnya, kena asapnya. Jadi apa? Jadi kotor. Melu-melu kotor. Nah, inilah orang yang bergaul dengan wong sing seneng ngaji mesti suatu saat melu tertarik ngaji. Mbok yakin, insya Allah, alhamdulillah sudah banyak buktinya. Kita bergaul dengan orang lain, teman kita atau saudara kita, dia itu senang ngaji, mesti kita suatu saat tertarik untuk apa? Melu ngaji. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang, ya tadi orang-orang yang suka berperilaku negatif, ya, mau ndak mau mungkin pisan pindo kita ikut-ikutan, minimal pisan pindo kita akan ikut bergaul, kita akan ikut terseret dalam hal-hal yang negatif. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya masih banyak lagi cara-cara untuk menjadikan pribadi kita lebih soleh, tapi karena waktu sudah habis, ini saja yang dapat saya sampaikan. Setidaknya ini yang menjadi inti, ya, kita menjadi berperilaku yang lebih baik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.